dalam pernikahan. Mahram merupakan orang yang haram untuk dinikahi. Pernikahan semahram dilarang dalam agama. Mahram disebabkan oleh beberapa hal. Penyebab orang menjadi mahram sebagai berikut. Yang pertama, memiliki hubungan darah atau keturunan atau nasab. Sebagai berikut. A. Ibu, termasuk nenek ke atas dari pihak ibu atau pihak bapak. B. Anak perempuan, termasuk cucu perempuan ke bawah. C. Saudara perempuan, baik kandung, seayah, maupun seibu. D. Saudara perempuan bapak, bibi, baik sekandung, seayah, maupun seibu. E. Saudara perempuan ibu, bibi, baik sekandung, seayah, maupun seibu. F. Anak perempuan saudara laki-laki, keponakan. G. Anak perempuan saudara perempuan, keponakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 23. Yang kedua, memiliki hubungan pernikahan sebagai berikut. A. Mertua perempuan termasuk mertua tiri. B. Anak tiri jika istri ibunya telah dicampuri. C. Bekas menantu perempuan. D. Bekas ibu tiri janda dari bapak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu. Quran Surat An-Nisa ayat 22. E. Haram menikah dengan cara mengumpulkan dua perempuan yang keduanya mahram, seperti dua perempuan yang saling bersaudara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan menghimpun dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara. Quran Surat An-Nisa ayat 23. Yang ketiga, memiliki hubungan sepersusuan sebagai berikut. A. Ibu dan bapak tempat menyusu. B. Saudara perempuan sepersusuan, baik saudara susuan sekandung, seayah, maupun seibu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ibu-ibu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan. Quran Surat An-Nisa ayat 23. Yang keempat, wanita yang haram dinikahi karena mempunyai pertalian mahram dengan istri. Haram melakukan poligami terhadap dua orang bersaudara. Misalkan terhadap seorang perempuan dengan bibinya dan seorang perempuan dengan keponakannya. Wanita-wanita mahram di atas haram untuk dinikahi selama-lamanya. Disebut mahram mu'abbad. Selanjutnya ada pembahasan tentang prinsip kafa'ah dalam pernikahan. Kafa'ah artinya sekufu atau kesamaan, kesetaraan. Maksud dari kafa'ah adalah kesamaan calon suami dan istri segi agama, keturunan, sosial, dan kekayaan. Menurut para ahli fikih, kafa'ah dalam pernikahan berarti kesetaraan suami dan istri dalam beberapa aspek. Hal ini dimaksudkan agar rumah tangga yang dibangun dapat berjalan harmonis dan terhindar dari pertengkaran. Makna kafa'ah berarti hak calon istri dari walinya. Jika wali tidak setuju terhadap calon suami yang tidak sekufu, meskipun calon istri yang diwalikannya rela menikah dengan yang tidak sekufu, wali berhak mengajukan gugatan fasakh
batal. Demikian sebaliknya. Jika calon istri tidak setuju terhadap calon suami pilihan wali yang tidak sekufu dengannya, dia berhak mengajukan gugatan fasakh, batal. Kafa'ah merupakan hak seseorang. Orang yang berhak rela tanpa kafa'ah dapat melanjutkan pernikahan. Terdapat dua macam kafa'ah. Yang pertama, sukufu dari segi agama. Agama dan keimanan menjadi ukuran sukufu dalam pernikahan. Pernikahan dikatakan tidak sukufu jika orang beriman menikah dengan orang yang tidak beriman. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 221. Yang kedua, sukufu dari segi iffah. Perbuatan dianggap tidak sukufu dari segi iffah. Misalnya orang baik menikahi ahli maksiat meskipun keduanya beragama sama. Pengertian iffah adalah terjaga dari segala sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dalam pergaulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 3.